sendiri. Terima kasih. Kami dari tim BKN Konkret Darat akan mempresentasikan makalah kami dengan judul optimalisasi kapasitas dermaga untuk meningkatkan efisiensi mobilitas karyawan di area operasional. Jadi ini profil tim kami. Saya sendiri Kurniawan sebagai fasilitator, Bapak Laude Isra sebagai ketua, Bu Reni sebagai sekretaris, dan Pak Apriyandi atau Pak Sardiansa sebagai anggota. Jadi Konkret Darat ini ada maknanya, Bapak Ibu, yaitu komitmen optimalisasi, mobilisasi, dan produktivitas loading integratif transhipment darat. Jadi yang melatar belakangi BKN ini yaitu kegiatan pengapalan POR di JT Pakal BPN Balut merupakan aktivitas utama untuk mendukung pencapaian target produksi dan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, yang menjadi tanggung jawab dari Biro Corporation yakni melakukan pengawasan hauling, loading barging, pengawasan loading rate, serta penyediaan fasilitas dermaga speedboat dan area operasi jetty. Ya, berdasarkan laporan monitoring pengapalan hingga Januari sampai dengan bulan Maret itu rata-rata loading rate di angka 7.315 metric ton per hari. Nah, dari target realisasinya itu masih 20%. Sedangkan RKAB di tahun 2025 targetnya adalah 3.126.000. Nah, ini masih ada target kurang lebih 80%. Kondisi ini belum optimal untuk mengejar sisa target hingga akhir tahun. Nah, dari identifikasi hambatan operasionalnya itu ada beberapa, salah satunya curah hujan, antrian speed dengan 62 kejadian, gangguan operasional, keterlambatan surveyor inisial draft, dan kendala koordinasi lintas satuan kerja itu menjadi potensi masalah, hambatan masalahnya. Nah, dari stratifikasi masalah di menggunakan ini grafik Pareto itu kurang lebih 62 kali kejadian dari antrian speed, presentasinya kurang lebih 65%. Nah, kapasitas dermaga existing hanya 1 unit sehingga tidak mampu melayani 3 speed dari Antam dan 2 speed dari mitra PCM. Nah, analisa akar masalahnya, kapasitas standar dermaga, dampak fisiknya terpaksa melakukan manuver untuk standar bergandengan atau double banking. Titik kritisnya itu antreannya memanjang. Nah, secara drastis jadi di saat shift pagi ataupun shift malam. Nah, efek domino yang terjadi adalah terjadinya waiting time yang tinggi sehingga terjadi keterlambatan mobilisasi dari operator maupun driver DT-nya, sehingga ini menahan laju retase hauling. Nah, untuk penentuan dampak bottleneck-nya dari atasan itu menargetkan RKB harus tercapai. Nah, dengan kondisi ini diharapkan loading rate-nya bisa meningkat. Dari sasaran yang 7.315 target loading rate-nya dinaikkan ke 8.000 sampai 10.000. Nah, ini diimplementasikan di periode April hingga Juni 2025. Nah, dari KCDSM-nya, dari keterlambatan mobilisasi pekerja itu cost-nya berpotensi kehilangan retase, dan ini beresiko demurrage-nya tinggi. Nah, loading rate-nya yang saat ini dari Januari sampai Maret itu masih rendah. Nah, safety-nya otomatis resiko kecelakaan
tinggi. Nah, ini adalah pengesahan dari pimpinan. Untuk melihat akar penyebab masalah dapat dilihat dalam diagram fishbone, di mana ada main yaitu manusia, perpindahan pekerja lambat, kemudian ada mesin, seluruh speedboat menggunakan dermaga yang sama, ada metode, belum ada pemisahan area, untuk lingkungannya aktivitas standar padat, kemudian ada facility atau infrastruktur, yaitu kapasitas dermaga tidak sebanding dengan jumlah speedboat operasional. Dari diagram fishbone ini muncul masalah utama, yaitu keterbatasan kapasitas dermaga existing karena hanya tersedia satu unit dermaga dan belum terdapat dermaga khusus speedboat mitra. Akar penyebab dominan ada 3 speedboat Antam dan 2 speedboat dari mitra yang antrean standar pada satu dermaga existing ini berdampak antrean standar selama 10-15 menit. Berikut adalah matrik evaluasi 3 alternatif solusi. Ada 3 alternatif. Yang pertama ini sudah dilakukan tapi masih berisiko sangat bergandengan dan kurang efektif. Yang kedua, menambah jam keberangkatan dan masih ada risiko dan juga kosnya mahal, ekstra BBM-nya. Yang ketiga adalah alternatif dermaga apung floating khusus mitra, dan kami tim GKM memilih alternatif yang ketiga, yaitu dermaga apung floating khusus mitra. Analisis risiko dari solusi terpilih, risikonya yaitu drum bocor atau rusak akibat korosi, mitigasinya pencegahan anti karat dan inspeksi rutin, floating bergeser atau tidak stabil, mitigasinya perkuat sistem tambatan, kemudian pekerja terpeleset basah, mitigasinya penggunaan kayu dek papan berbau anti slip, dan keputusan yang diambil yaitu pembangunan floating dermaga menggunakan sistem drum HDPE dan frame besi khusus untuk mitra. Ini ada rencana perbaikan 5W1H. Kami tim GKM membuat dermaga apung terapung dari besi dan drum, dan fabrikasinya di workshop utility instalasi di samping jeti 1, yaitu pada tanggal 21 April hingga Juni 2025. Kami memilih ini karena solusi yang termurah dan fleksibel. Dan how-nya yaitu desain drone baja, fabrikasi, pengecetan, uji apung, dan instalasi pemasangan jembatan akses. Ini adalah rincian biaya fabrikasi yang membutuhkan estimasi biaya dari bahan utama fabrikasi sebesar 28.240, bahan pendukung 6.500.000, alat kerja dan fabrikasi 11.565.000, sehingga total biaya keseluruhan sebesar 46.305.000. Ini adalah alat dan bahan utama fabrikasi, yaitu ada drum HDPE dan plat besi siku, juga las untuk las, dan alat keselamatan K3 yaitu menggunakan APD lengkap. Kemudian ini adalah validasi atau komentar dari atasan kami. Ya, sebelum dilakukan instalasi perlu ada perhitungan analisis, yaitu kami menggunakan prinsip Archimedes dari gambar ini. Untuk penggunaan drumnya 24 drum, per drumnya itu diasumsikan dia 150 kilo, jadi total daya apung dari 24 drum itu 3.600. Terus beban konstruksinya, besi, lantai, sama asumsi maksimal di atas dermaga 20 orang itu kurang lebih total beban 2.245, dan didapatlah safety marginnya daya apung masih 1.355 kilo, dan ini masih dianggap kategori aman. Diagram alir pelaksanaan perbaikannya, yang pertama dari persiapan material, terus fabrikasi rangka, pengecatannya, pemasangan drum, dan dilakukan uji apung di dermaga pulih dan di connecting ke pakal. Dan pelaksanaan perbaikan dan uji lapangan dari perakitan, pengecetan hingga pemasangan drum. Dan setelah itu diuji daya apung. Setelah daya apung finishing hingga dibawa ke pakal.
dan dipasang di dermaga PCM. Ini adalah uji begini dari atas. Evaluasi before dan after operasional sebelum perbaikan. Titik sandar menumpuk menjadi satu. Setelah perbaikan, aktivitas dibagi menjadi 2 titik sandar di antara dermaga PCM dan mitra. Waktu antrian waiting di angka 10 sampai 15 menit. Setelah perbaikan, waiting time dihilang menjadi 0. Keselamatan tinggi risiko, kecelakaan jatuh ke laut. Sesudah perbaikan, keselamatan menurun drastis. Kondisi aktivitas lambat, padat, sandar, bergandengan. Kondisi setelah perbaikan cepat, tertata, dan lalu terpisah. Konsistensi pencapaian loading rate pengapalan di kuartal 3 di bulan Juli, Agustus hingga September dengan rata-rata pencapaian di angka 9.447.000 meter ton per hari. Pencapaian loading rate pengapalan dinyatakan berhasil. Lanjut, produktivitas sebelum dan setelah improvement, peningkatan signifikan. Analisa dampak perbaikan. Dampak positif ada 3. Retasi hauling naik, potensi kehilangan retasi ditekan, kontribusi langsung menyelamatkan sisa target RKB, mobilisasi pekerja tertata, safety index naik dan zero fatality. Dampak negatif, dampak struktur wajar entah korupsi air laut dalam jangka panjang. Pengendalian, penerapan inspeksi rutin, pengecetan kuantitas ekspoi secara berkala. Untuk dekonstruksi efisiensi operasional dan titik sandar bisa optimasi dermaga ini antrean di dermaga tidak ada lagi untuk mobilisasi stand para pekerja bisa tiba di lokasi dengan tepat waktu dengan akselerasi di mana kita memulai pekerjaan lebih cepat sehingga loading rate kita lebih meningkat lagi. Peningkatan standar keselamatan kerja untuk safety untuk zero accident. Di sini ada 3 aspek untuk menghapus praktik standar bergandengan, meminimalisir resiko jatuh ke laut dan penurunan kepadatan yang ada di dermaga. Untuk evaluasi kompresi aspek mutu UDCDMS dalam operasi dermaga ini, di mana aktivitas pekerja menjadi lebih lancar sehingga dalam kualiti pengepalan melonjak dari 7.000 menjadi 9.000-an, sehingga menghilangkan potensi dari segi kos, yaitu kerugian prestasi dari kosnya. Untuk safety-nya batas sandar bandingan dihapuskan sehingga risiko pekerja ke laut nihil. Untuk lanjut, untuk validisasi dan tanggapan stakeholder dari atasan kami, untuk dari mitra sendiri sangat positif sekali tanggapan dari mitra, di mana proses kerja lebih cepat dalam aktivitas untuk memulai kegiatan. Standarisasi operasional dalam penyelenggaraan speed di JT Apung, di mana sudah terlampir dengan dokumennya itu. Ya, seperti yang terlihat, di mana tahap sebelumnya penggunaan dermaga kita pastikan stabil dan dek tidak licin, di mana dalam tahap selama penggunaan, misalnya kata dermaga Apung hanya untuk mitra saja. Setelah penggunaan, pembersihan area dari cek ulang kondisi dek, struktur dan ikatan tali. Dalam standarisasi jadwal pemeliharaan fasilitas ada 3 siklus, di mana itu mingguan, semester dan harian. Siklus mingguan itu cek integritas dan kebocoran pada drum, pemeriksaan korosi dan retak pada struktur rangka utama, dan verifikasi ketegangan dan kerusuhan pada titik tambatan. Dalam siklus semester renungan itu di mana kita aplikasi ulang pengecekan anti korosi, dan harian itu di mana kita selalu membersihkan area operasional untuk mencegah insiden dan terpeleset. Standarisasi mutlak keselamatan kerja akan dasar wajib APD dan memenuhi kapasitas dermaga dan fasilitas penunjang wajib seperti apar, railing dan penerangan di JT. Dan penentuan tema advance berikutnya, sini ada masalah yang tersisa aktivitas pengawasan loading rate saat ini masih bergantung pada rekapitulasi manual, kendala komunikasi lapangan,
menyebabkan potensi hilangnya data beras. Terima kasih.